Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Kodir. Oke, kali ini Cak Kodir mau melanjutkan materi bilangan bulat. Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai bilangan bulat, sifat-sifatnya. Untuk sekarang melanjutkan materi, yaitu terkait penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, masuk contoh aja. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa bilangan bulat biasanya ditulis dalam bentuk garis bilangan, ke sana, ke kiri nilainya negatif, ke kanan positif. Oke, kita masukkan ke contoh-contoh. Misalkan 7 plus dalam kurung min 3. Nah, saya tuliskan juga ini rumus bakunya. Plus ketemu plus, plus, min ketemu min, plus, plus ketemu min, min, min ketemu plus, min. Nah, ini rumus baku harus diingat. Oke. Jadi ini tanda plus ketemu min, jadinya min. 7 min 3 berarti sama dengan 4. Nah, gampang kan? 7 ditambah min 3. Seperti itu. Oke, masuk contoh selanjutnya. Ini dibuat dasar-dasar dulu. Yang penting dasar atau pondasinya kuat, pasti seterusnya pasti gampang, mudah dipahami. Oke, contoh lagi. Dimisalkan min 1 kemudian min 4. Nah, oke. Min 1 kurangi min 4. Nah, di sini apa yang didapatkan? Ini karena minnya hanya 1, berarti nggak ketemu. Nggak ada pasangannya kan? Berarti langsung aja ini. Hutang 1, kemudian hutang 4. Itu 5. Bisa juga misalkan ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Ya kan? Posisi di sini min 1. Kemudian karena tandanya negatif, berarti arahnya ke kanan. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Nilainya ini min 4. Min 4. Jadi berhenti di titik min 5. Nah, secara dasar kalau dituliskan dalam bentuk bilangan seperti ini. Min 4. Jika tandanya plus, maka 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau plus larinya ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ini plus 4. Berhenti di titik 3. Jadi jawabannya 3. Nah, seperti itu. Kalau dituliskan dalam bentuk garis bilangan, konsep dasarnya seperti itu.
Oke, kalau dimasukkan dalam sifat komutatif, coba yuk coba. Ini dimasukkan sifat komutatif. Oke, misalkan 4 ditambah min 9 sama dengan kalau komutatif kemarin kan pertukaran. Jadi kalau posisinya ditukar itu sama dengan min 9 ditambah 4. Oke, kalau diselesaikan berarti ini 4 plus ketemu min, hasilnya min sama dengan 9, sama dengan sama ini, min 9 plus 4, ya kan? Jadi kalau ditukar seperti ini, misalkan kalau ditukar atau dimasukkan dalam sifat komutatif, itu tanda minus itu berubah, pindah ke depan, ikut pindah karena plus. Yang depan ini plus, nilainya positif, ini sebenarnya tandanya plus, namun biasanya nggak perlu ditulis. Jadi kalau dirubah posisinya jadi min 9 plus 4, seperti itu. Jadi untuk hasilnya sendiri sama dengan 4 dikurangi 9, itu sama dengan min 9 plus 4. Hasilnya sama dengan min 5. Hutang 9 dibayar 4, hutangnya tinggal 5. Nah, sampai seperti ini. Jika teman-teman kurang paham, mungkin bisa disampaikan nanti di kolom komentar, silakan ditanyakan saja. Kalaupun butuh mau lebih detail, mau menghubungi Cak Kodir, monggo, santai mawon. Oke, sekarang masuk ke materi perkalian dan pembagian. Nanti untuk teman-teman jika pingin belajar, itu enak cari contoh-contoh soal seperti itu, latihan terus, itu nanti cepet nyantolnya. Biasanya di perkalian ada sifat asosiatif, yaitu A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Ini namanya sifat asosiatif. Kalau masuk contoh, misalkan 4 kali 2 kali 3, ini bisa dikerjakan terlebih dahulu, atau 4 kali 2 kali 3
seperti ini. Hasilnya akan sama saja. 8 kali 3, 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, kalau soalnya bilangannya mudah gini ya kayak gak ngefek, apa gunanya asosiatif. Tapi kalau ada beberapa soal yang mengharuskan untuk mengerjakan biar cepat, itu pakai metode asosiatif seperti itu. Oke, contoh soalnya misalkan min 11. Min 11 kali 4 kali 15. Kalau secara umum pengerjaannya kan pasti urut. Ini kali min 11 kali 4 dulu. Min kali plus hasilnya min. Itu min 44 kali 15. Nah kan 44 dikali 15, yang jelas kalau min ketemu plus pasti hasilnya min. Tapi nilainya ini kalau dihitung kan butuh waktu ini. Misalkan mau dihitung pakai susun pun kan butuh waktu, ya enggak? Nah, mengerjakan misal soal ujian kan terlalu lama. Nah, makanya digunakan sifat asosiatif. Kita bisa mengerjakan bagian ini dulu. Min 11 kali 4 kali 15 itu 60. Nah, tinggal kalau 11 kali 60 itu kan mudah. Sama dengan 10 kali 60 itu kan 600 ditambah 60 jadinya 660. Seperti itu. Nah, mudah kan? Kalaupun dibuat perkalian susun ya lebih cepat. 60 kali 11 kan mudah cepat. Ketimbang 44 kali 15. Itu gunanya asosiatif. Contoh lagi misal 125 kali min 3 dikali berapa ya? Dikali 4 dikali kali 2 min 2 gitu aja wis. Kalau mengerjakannya urut, ini kali ini, kemudian dikalikan ini lama ini. Jadi cari cepatnya aja. Ini kali ini dulu, min 8 dikali 125 itu sama dengan min 1000 dikali min 3 sama dengan plus. Min ketemu min plus, jadi 3000. Nah, gampang kalau pakai asosiatif. Jadi dalam perkalian bebas. Dalam perkalian ini mau dikali ini dulu monggo, ini kali ini monggo, bebas, bisa diacak. Kecuali yang modelnya model distributif. A kali B plus C. Kecuali model seperti ini, itu yang ada kurungnya, ada operasi di dalam kurung, itu bisa dikerjakan terlebih dahulu. Misal min 5 kali
3 plus 7 misalkan. Nah, di dalam kurung itu dikerjakan dulu. Gak boleh ujuk-ujuk dianggap kurung gak ada, kemudian min 5 dikalikan ini, kemudian ditambah 7, salah. Karena operasi hitung itu perkalian sifatnya yang didahulukan gini baru ditambah. Nggak bisa misalkan min 5 tambah 3 kali 7, ini nggak boleh diselesaikan dulu kecuali ada tanda loh, ada tanda kurung. Kalau nggak ada kurung, min 5 tambah 3 min 2 kali 7, ini jelas salah. Jadi operasi hitung yang didahulukan kalau ada penjumlahan dan perkalian, atau penjumlahan dan pembagian, itu yang lebih kuat perkalian dan penjumlahan. Seperti itu. Kalau perkalian ketemu pembagian, yang lebih kuat perkalian. Nah, ingat-ingat. Oke, contoh tadi min 5 dikali 3 plus 7. Oke, teman-teman bisa ngerjakan yang di dalam kurungnya dulu. 3 tambah 7 sama dengan 10. Bisa seperti ini. Atau min 5 kali 3, kemudian dijumlah, min 5 kali 7. Ini nanti hasilnya pasti sama. Ini min 5 kali 10, min 50. Kemudian yang ini min 3 kali 3 min 15 ditambah min 5 kali 7 min 35. Nah, min ketemu plus jadinya min, jadi hasilnya min 50. Nah, seperti itu. Gampang kan? Cuma yang lebih sering itu di terkait asosiatif tadi, yang mendahulukan perkalian mana yang harus dihitung terlebih dahulu untuk mempercepat pengerjaan soal. Untuk pembagian sama juga. Misalkan 36 min dibagi 9, hasilnya sama, minus ini plus, minus plus hasilnya minus, hasilnya sama dengan min 4. Sama juga seperti itu. Contoh lain, min 625 dibagi min 5 bagi 25. Ini sama, mau mengerjakan sifatnya sama. Untuk sifat asosiatif, mau min 625 dibagi 5 dulu, monggo. Atau min 625 dibagi 25, monggo. Bebas. Misal ini bagi dulu, diselesaikan dulu. Minus bagi plus, hasilnya minus, sama dengan minus 25 dibagi minus 5.
sama dengan minus ketemu minus, hasilnya plus. 25 bagi 5 sama dengan 5. Nah, seperti itu, gampang. Mudah-mudah saja. Yang penting paham konsep. Yang menjadi jebakan di soal itu biasanya ini tanda, terkait tanda plus ketemu minus. Misal ada pilihan ABC, jawabannya sama 5, yang satu minus 5, C min 25, D 25. Nah, kalau teman-teman cuma beda tanda minus atau positif, kan pasti hasilnya salah. Seperti itu. Oke, sekarang masuk dalam bilangan pangkat. Contoh. Minus 3 di pangkat 2, hasilnya yuk berapa yuk? Artinya minus 3 pangkat 2 itu sama dengan minus 3 dikali minus 3. Minus kali minus hasilnya plus, sama dengan 9. Nah, contoh lagi misal minus 2 di pangkat 3. Artinya minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Untuk hasilnya minus ketemu minus plus, kemudian plus ketemu minus, hasilnya minus. Tinggal menghitung bilangannya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, seperti itu. Yang jelas, kalau misal ini bilangannya saya tuliskan X, kalau nilainya itu genap, misal 2 atau 4, 6 dan seterusnya, asal genap, hasilnya pasti positif. Jika pangkatnya nilainya ganjil, hasilnya pasti minus. Nah, yang penting pertama, kalau misal itu soal bentuk pilihan ganda, pahami dulu jika angkanya minus, kemudian jumlah pangkatnya itu berapa, ganjil atau genap. Kalau ganjil berarti minus. Nah, misalkan kalau jawabannya itu misal 32, kemudian yang B minus 32, soalnya ini, kemudian yang C itu 64, D min 64. Nah, ini ganjil, hasilnya pasti negatif, berarti ini salah, ini salah karena nilainya positif. Sedangkan pangkatnya ganjil, tinggal ngitung aja. 2 pangkat 5 artinya sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi. Dihitung 4, ini 4 kali 2, 16 kali 2, jawabannya berarti 32. Jelas angkanya 32, tandanya negatif, berarti ini salah, jawabannya nih. Nah, kita sortir dulu, dipilih. Oh, ini hasilnya gak mungkin positif, dieliminasi. Ini eliminasi. Kemudian tinggal ngitung jumlahnya angkanya yang mau dipangkatkan.
Nah, seperti itu. Jika ngerjakan soal-soal terkait bilangan berpangkat. Oke, masuk contoh lagi di bilangan berpangkat. Misalkan lagi minus min 2 pangkat 2 bentar, pangkat 2 di sini 3, kemudian ini minus, ini 2. Nah, ada soal bentuknya seperti ini, banyak kurungannya biar nggak lepas ini, dikurungin ini. Bisa diselesaikan dulu yang dalam. Kalau diturunkan, ini nilainya minus, sedangkan pangkatnya genap, hasilnya pasti plus, berarti ini 4, tandanya negatif, di pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? Artinya 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 64. Nilainya karena ganjil pasti minus. Min 64. Tinggal pangkat 2. Bentar. Biar saya tulis lengkap aja, biar nggak bingung. Minus, yang dalam sudah dikerjakan, 4 pangkat 3 pangkat 2. Oke, ini tadi tandanya minus. 4 pangkat 3 itu hasilnya 64. Sedangkan ini masih di pangkat 2. Nah, ini untuk tanda. Untuk tandanya, minus ketemu minus, itu hasilnya plus. Berarti 64 pangkat 2. Seperti itu. Kalau misalkan ini untuk bilangan pangkat, kalau ada tanda, yang penting kalau ada tanda harus teliti. Kalau pangkat, ini pangkat 2 pangkat 2 dalam kurung pangkat 2, kemudian ada kurung lagi pangkat 3, itu sama saja dengan 2 pangkat 2 kali 2 kali 3. Jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 4, 4 kali 3 sama dengan 14. Nah, kalau di dalam kurung bilangan berpangkatnya seperti itu. Oke, contoh lagi. Main-main contoh aja nanti biar gampang. Teman-teman banyak-banyak latihan, banyak-banyak cari soal. Kalau 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, itu hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 plus 2. Seperti ini. Sama dengan 2 pangkat 5. Kebalikannya kalau pembagian,
Kalau pembagian misal 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, itu artinya sama dengan 2 pangkat 5 kurangi 3 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, seperti itu. Ini untuk sifat-sifat operasi dalam bilangan pangkat. Kalau nilai yang dipangkatkan berbeda, itu nggak bisa. Syaratnya harus nilainya sama. Misalkan ini 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2, ini nggak bisa. Ini terpisah. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 dikali 3 pangkat 2 9 sama dengan 72. Gak bisa ini kalau pakai cara yang ini. 2 5 min 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau ini dijumlah pangkatnya terus ini dikali, hasilnya beda. Contoh misal 2 dikalikan 3, terus pangkatnya 3 dikurangi 2, itu sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Terus 3 kurangi 2 1. Nah, nilai 6 sama 72 kan jauh ini. Jadi nggak bisa. Untuk sifat bilangan pangkat yang seperti ini, itu catatannya nilainya sama. 2 semua, 3 semua. Seperti itu. Sama dengan pembagian, sifatnya sama. Yang penting nilainya sama. Misal 3 pangkat 14 dibagi dengan 3 pangkat 9. Hasilnya sama dengan 3 14 dikurangi 9 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, sifat-sifatnya seperti itu terkait bilangan pangkat. Oke. Untuk di pertemuan kali ini materi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan bilangan berpangkat sudah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Mungkin itu dulu yang dapat Cak Kodir sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.